Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Raffi dengan NIM 2405 17 6004 dari Program Studi Pendidikan Komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Jadi saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan cara push, pull, clone, dan juga fetch di dalam GitHub maupun di dalam VS Code. Nah, yang pertama kita akan mengubah direktorinya ke D dulu. Setelah D kita akan membuat sebuah folder di sini dengan cara mengedit tugas 1. Setelah kita membuat sudah foldernya, kita akan masuk dalam dengan cara cd atau change directory tugas 1. Nah, kita akan masuk ke dalam VS Code dengan shortcut /+. Oke. Setelah itu kita kan mungkin membuat yang namanya sebuah file dengan cara ini, new file. Nah, kita mungkin dengan kasih nama filenya adalah tugas1.txt. Kita membuat dulu teksnya mungkin dengan cara Hai, saya Rehan Pendikom. Ini adalah tugas 1, struktur data. Nah, kita save dulu, Ctrl S. Lalu kita terminal, kita masuk ke dalam new, kita ketikkan di sini adalah git, ya, git init, enter. Kita akan menginstal git repository ke dalam folder D tadi, ke dalam folder tugas 1. Lalu kita membuat git adalah git add atau menambahkan. Lalu kita akan git commit. Nah, ini kita mungkin tambah nama, ya. Lalu kita akan enter. Di sini adalah satu file change atau satu insert, ya, di sini. Lalu kita akan masuk ke dalam repository. Kita akan membuat dulu sebuah reponya dengan cara new, lalu membuat nama reponya. Misalnya kita buat tugas 1 struktur data. Nih, udah available tugas 1 aja, ya kan, SD gini, ya kan, SD. Nah, jangan lupa kita publik, kita create dulu. Nah, kalau ada kode seperti ini, kita jangan lupa salin di terminal VS Code untuk membuat repo terhubung, ya. Ctrl C, Ctrl V, kita buat sini, kita enter. Lalu kita pindah lagi ke sini, kita ini Ctrl C lagi. Udah membuat branchnya, jangan lupa scroll, kita masukkan push. Nah, inilah git pushnya. Dari VS Code akan nge-push ke dalam GitHub-nya. Jangan lupa kita enter, sabar. Nah, ketika sudah berhasil, dia akan ke dalam GitHub kita. Jangan lupa di refresh. Setelah di refresh, nah, ini adalah cara nge-push dari VS Code ke dalam GitHub. Nih, tugas 1 SD. Lalu yang kedua adalah cara pull. Jadi pull itu adalah kita bisa nge-pull repo kita sendiri dari ngedit di GitHub-nya ke dalam ini, ya, ke dalam VS Code gitu. Dengan cara kita edit dulu filenya. Nah, unmul. Jangan lupa di commit change atau di commit perubahannya. Kita commit change, saving. Setelah udah update, kita kembali ke VS Code. Nah, ini kan belum ada nih. Kita menggunakan git pull, menggunakan ini bisa, ataupun menggunakan source control, itu bisa di sini pull. Nah, kita menggunakan terminal aja, git pull. Di sini kita git pull. Nah, ini dia sudah ada.
Hai, saya Emran Raffi dari Pendikom FIP Unmul. Nah, lalu yang ketiga kita akan membuat clone. Jadi clone itu adalah adalah sebuah data yang kita salin dan kita mempunyai salinannya di dalam folder lain. Contohnya kita ambil di GitHub dulu. Kita kembali ke repository kita. Nah, di repo ini saya mempunyai contohnya, kita ambil yang store data. Nah, di sini saya akan punya banyak file, sedangkan di VS Code saya itu hanya satu file. Nah, jadi clone itu adalah kita menyalin yang ada di repo ini ke dalam VS Code tadi ke file ini ya, ke file tugas 1 yang ada di sini ya, dengan cara pencet kode hijau di sini, ada URL di sini, jangan lupa di copy. Setelah itu kita kembali ke VS Code. Nah, di terminal kita gunakan git clone, lalu dipastekan URL tadi, kita enter. Dia akan menyalin semua tuh, menyalin 27 ini ya, menyalin datanya segala macam, dan ini dia. Nah, dan kita mempunyai data tersebut dari repo tadi ke dalam file yang udah kita buat barusan. Itu adalah sistematika clone ya. Lalu yang terakhir kita akan membuat fetch ya. Jadi di fetch ini, kembali dulu, di fetch kita itu adalah keduanya dari pull dan push. Jadi di VS Code kita ngedit juga bisa ke dalam GitHub maupun dari GitHub ke VS Code. Kita contohkan ya. Hai, saya Emra Ifani dari Pendikom FIP Unmul. Contohkan ya. Hai, ini adalah matkul mata kuliah struktur data. Lupa di Ctrl Save dulu. Setelah itu kita terminal lagi di sini, kita git add juga, jangan lupa add. Kalau sudah, oh salah, kita git commit aja langsung. Kita git commit. Lalu jangan lupa mkm, kita pakai ketik di sini adalah misalnya contoh fetch, enter. Nah, ini adalah 2 file change, udah berubah, 3 insert. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam GitHub-nya. Kita coba ya, kita kembali ke repo yang tadi. Ya, kita buat repo yang adalah tugas 1SD. Nah, tadi kan kita coba ya, kita kembali ke repo yang tadi. Ya, kita buat repo yang adalah tugas 1SD. Nah, tadi kan tugas doang nih. Coba kita refresh nih ya. Nah, lalu kita ke sini. Jangan lupa kita ini dulu. Oh, kesalahan ya. Saya rupanya belum ini ya. Sinkron data dulu. Sinkronkan dulu ya. Kalau sudah, nih. Kita masuk ke ini. Kita refresh lagi dan dia ada. Oke. Nah, itu adalah cara dari VS Code ke dalam GitHub. Nah, kita juga bisa selanjutnya ya ke dalam GitHub ke dalam VS Code. Sorry. Nah, kita ke edit file. Kemudian ini centang. Kalau struktur data, dosen mengampu Bapak Ramaulvi, Eskom Mkom gitu ya. Eskom M.com. Nah, izinnya Pak Raffi, saya menggunakan nama Bapak ya. Lalu kita commit change ya. Kita commit di sini. Setelah di commit, kita masuk ke dalam VS Code. Nah, ini kan belum ada nih. Belum ada Bapak Raffi tadi. Nah, kita bisa menggunakan di sini gitu fetch, atau kita buat diketik terminal. Git fetch. Enter. Dan dia nanti akan muncul sendirinya. Lalu sinkronkan data, oke. Nah, dia akan muncul. Oke, mungkin sekian penjelasan dari push, pull, clone dan juga fetch dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.